warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gigil, dengan NPM 221554075, mata kuliah Bahasa Indonesia Umum dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora yang telah membimbing kami dalam pembuatan artikel ilmiah. Di sini saya mengambil judul artikel ilmiah pemanfaatan Sariumbi bengkuang atau Passiflora erosus menjadi minuman simbiotik. Simbiotik merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik, salah satu hasil komoditas pertanian yang mengandung prebiotik adalah umbi bengkuang, di mana penggunaan umbi bengkuang yang mengandung inulin sebagai prebiotik dikombinasikan dengan probiotik Lactobacillus casei. Nah, hasilnya adalah menghasilkan minuman fungsional simbiotik. Nah, kata kunci yang dipakai adalah bengkuang, Lactobacillus casei, dan minuman simbiotik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bengkuang ini merupakan salah satu tanaman yang sudah tidak asing di telinga kita. Karena bengkuang ini merupakan tanaman yang menghasilkan buah ataupun umbi, di mana umbi ini yang seringkali kita konsumsi. Nah, masyarakat sendiri percaya bahwasannya umbi bengkuang ini memiliki atau kaya akan kandungan. Nah, kandungan yang dipercaya oleh masyarakat itu ada vitamin dan mineral. Berdasarkan manfaat dan kandungan pada umbi bengkuang ini, maka bengkuang ini berpotensi untuk menghasilkan suatu minuman, di mana menurut The International Life Science Institute pada tahun 1999 bahwa minuman fungsional ini merupakan minuman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama fungsinya sebagai zat gizi dasar. Produk yang bisa disebut minuman fungsional ini adalah yang pertama produk yang mengandung probiotik, kemudian produk yang mengandung prebiotik, dan produk yang mengandung simbiotik atau keduanya prebiotik dan probiotik. Probiotik sendiri merupakan bakteri baik yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sedangkan prebiotik merupakan serat pangan yang dapat membantu proses pertumbuhan probiotik pada kolon atau pada usus besar. Kombinasi antara prebiotik dan probiotik ini disebut simbiotik, sehingga muncullah minuman simbiotik. Nah, minuman simbiotik yang muncul pada penelitian ini adalah diambil dari umbi bengkuang, karena umbi bengkuang ini merupakan salah satu tanaman yang kaya akan atau mengandung komponen prebiotik. Nah, probiotik yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan Lactobacillus casei. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwasanya bengkuang ini merupakan salah satu tanaman yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Nah, karena bengkuang ini memiliki banyak manfaat. Nah, secara spesifik umbi bengkuang mengandung vitamin dan mineral yang terdiri dari vitamin C dan vitamin B1. Sedangkan mineralnya terdiri dari kalsium, fosfor, zat besi. Nah, selain vitamin dan mineral, umbi bengkuang juga mengandung inulin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inulin? Inulin merupakan polimer unit fruktosa dan termasuk ke dalam golongan jenis polisakarida. Inulin ini berfungsi sebagai cadangan energi yang disimpan pada akar atau rizobium. Nah, sama seperti halnya pada bengkuang, di mana pada bengkuang ini memiliki akarnya itu atau rizobiumnya itu berupa umbi, sehingga di dalam umbi bengkuang ini mengandung inulin. Nah, mengapa inulin bisa dikatakan sebagai komponen probiotik ya? Hal ini karena inulin mampu menstimulasi perkembangan bakteri baik yang ada pada usus. Nah, inulin juga termasuk ke dalam serat pangan yang larut dalam air namun tidak dapat dicerna oleh enzim. Tapi tenang saja, inulin ini dapat difermentasi oleh mikroflora yang ada pada usus besar. Bengkuang mengandung inulin itu tidak hanya sebatas perkataan saja, tetapi didukung oleh pendapat Damayanti pada tahun 2012 bahwasannya kandungan inulin pada umbi bengkuang ini sangat besar dengan jumlah 2%. Sehingga umbi bengkuang ini berpotensi baik untuk dijadikan sebagai minuman simbiotik. Nah, dalam menghasilkan minuman fungsional simbiotik ini tidak cukup hanya komponen prebiotik saja, tetapi harus ada komponen probiotik. Nah, probiotik ini bisa berupa bakteri ataupun jamur. Menurut Waspodo pada tahun 2003 bahwa probiotik yang biasa dipakai itu dari golongan bakteri asam laktat atau BAL dan Bifidobacterium.
Hal ini karena asam laktat mampu berperan positif dalam menjaga keseimbangan mikrobiota pada usus besar. Nah, selain itu, bakteri asam laktat juga berperan dalam sistem imun. Nah, dari tadi kan sudah dibahas bahwasannya minuman simbiotik ini merupakan gabungan antara probiotik dan prebiotik, di mana dalam pembuatan minuman simbiotik ini itu kan dari sari umbi bengkuang dan dari Lactobacillus casei. Sari umbi bengkuang ini berperan sebagai prebiotik dan Lactobacillus casei berperan sebagai probiotik. Nah, tahap penting dalam proses pembentukan minuman fungsional simbiotik sari umbi bengkuang ini adalah tahap fermentasi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan fermentasi? Fermentasi itu merupakan suatu reaksi pada sistem biologi yang menghasilkan energi di mana donor dan reseptornya itu adalah berupa senyawa organik. Nah, selama terjadi proses fermentasi ini akan membentuk aroma yang khas dan menciptakan cita rasa yang baru. Fermentasi sendiri memiliki berbagai manfaat, diantaranya adalah memberikan flavor atau cita rasa, kemudian mengawetkan pangan, kemudian memberikan tekstur pada pangan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini atau dalam pembuatan minuman simbiotik sari umbi bengkuang, yaitu belum diketahuinya karakteristik fungsional simbiotik yang dihasilkan dari sari umbi bengkuang dan Lactobacillus casei. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik minuman fungsional simbiotik. Hal ini karena penggabungan dari sari umbi bengkuang dan Lactobacillus casei ini dapat mempengaruhi produk atau mutu produk, maka perlunya ditinjau. Nah, ditinjau ini dari segi organoleptik. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini berupa eksperimen atau percobaan. Nah, percobaan ini atau penelitian ini meliputi yang pertama, pembuatan sari umbi bengkuang, kemudian yang kedua, pembuatan minuman simbiotik, dan yang ketiga, fermentasi, serta yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian yang dilakukan ini berupa uji organoleptik, yaitu meliputi aroma, rasa, dan warna. Nah, dalam pembuatan minuman simbiotik ini ada beberapa tahap. Yuk simak video pembuatan minuman simbiotik dari sari umbi bengkuang dan Lactobacillus casei. Pertama itu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah saya catat ya. Nah, yang kedua itu sortir dulu bengkuangnya, yaitu memilih dari kulit permukaan yang bagus dan tidak terdapat memar. Lalu kupas bengkuangnya. Kupas sampai tidak ada kulit permukaan di bengkuang. Nah, sebelumnya bengkuang ini sudah saya cuci terlebih dahulu dan saya sudah cuci tangan. Lalu potong-potong. Nah, setelah itu kita larutkan sukrosa ke dalam air hangat. Lalu aduk hingga larutannya tercampur. Nah, setelah itu bengkuang yang sudah tadi dipotong-potong masukkan ke dalam blender. Setelah itu kita blender terlebih dahulu, lalu sudah agak lumayan halus kita masukkan air yang sudah tadi dicampurkan dengan sukrosa. Lalu setelah itu kita blender kembali hingga halus. Nah, jika sudah dirasa halus, kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita masukkan Lactobacillus casei. Di sini saya menggunakan Yakult karena Yakult mengandung Lactobacillus casei. Lalu kita aduk, setelah itu kita saring supaya memisahkan antara sari dengan ampasnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita pindahkan ke dalam botol. Lalu setelah penuh, kita fermentasikan selama 3 hari. Nah, ini minumannya sudah jadi. Nah, dalam pengujian ini dilakukan menurut hedonic scale scoring, yaitu 7 menunjukkan sangat menyukai, lalu 6 menunjukkan menyukai, 5 menunjukkan agak menyukai, 4 menunjukkan biasa, 3 kurang menyukai, 2 tidak menyukai, dan 1 menunjukkan tidak menyukai sama sekali. Data ini diambil dari 5 orang dengan 1 sampel. Nah, oke, di sini sudah ada tabel yang menunjukkan hasil dari uji organoleptik dari 5 orang panelis. Nah, yang pertama yaitu ada aroma. Aroma ini merupakan bau yang tercampur pada udara atau di udara. Menurut Winarto, pada tahun 1997, aroma atau bau ini menentukan kelezatan suatu bahan makanan, di mana aroma pada minuman simbiotik ini timbul karena adanya senyawa volatil yang bersifat menguap, sehingga menimbulkan bau yang khas. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwasannya para panelis ini tergolong minatnya tuh rendah, karena mungkin para panelis ini belum terbiasa dengan aroma dari simbiotik. Nah, lalu jika dilihat dari penilaian terhadap rasa, di tabel ini berkisar rata-rata di angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa para panelis menyukai minuman simbiotik. Selanjutnya, pengujian terhadap warna yang muncul pada minuman simbiotik sari umbi bengkuang. Para panelis menilai rata-rata mereka menyukai warna yang timbul dari minuman simbiotik. Hal ini disebabkan karena warna yang muncul ini merupakan warna dari susu yang mengandung bakteri asam laktat berupa Lactobacillus casei. Nah, dari beberapa paparan yang sudah disampaikan, kita simpulkan bahwa umbi bengkuang ini dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi minuman simbiotik yang meningkatkan nilai guna bengkuang dan menghasilkan produk alternatif pangan baru yang dapat disukai, di mana produk pangan fungsional ini diaplikasikan dalam bentuk minuman simbiotik. Minuman simbiotik yang terpilih ini adalah formulasi dari sari umbi bengkuang dan dari Lactobacillus casei.
Hasil penelitian karakteristik minuman fungsional dengan uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, dan aroma secara keseluruhan, para panelis memberikan penilaian di angka yang berkisar 3-6. Artinya, menurut panelis, minuman simbiotik yang dihasilkan rata-rata netral dan menyukai. Hal ini menunjukkan bahwa para panelis menyukai formulasi minuman simbiotik yang dipadukan dari komponen sari ubi bongkon dan Lactobacillus casei. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.